Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membuat video tugas ujian tengah semester yang tidak bisa bersama dengan saya. Dengan dosen-dosenku yaitu Bapak Zainal Abidin, SSI, Islam, and Fair. Sebelum kita video penjelasan materi dari saya, pembahasan materi dari saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Putri Fiolina, NPM 23311010, dari Prodi Sistem Informasi, kelas SI 23A. Di video kali ini, saya bukan menjelaskan saja, tapi saya akan mencoba dengan coding. Baik, kita akan masuk ke soal nomor 1 dengan soal fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 4. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari titik potensial di x, titik potensial di y, dan titik potensial, serta membuat grafik untuk mencari titik potensial di x. Nah, sekarang kita akan membahas titik potensial di x. Dan untuk mencari titik potensial x ini, kita akan menggunakan min b kurang lebih akar b kuadrat min 4 c per 2. Maksud dari min b kurang lebih akar berian sampai min 4 c ini itu sebenarnya 2 yang dijadikan 1. Itu ini sebenarnya min b kurang lebih ini sama seperti min b ditambah akar b kuadrat kurang 4ac. Nah, untuk S1 untuk S2-nya min b dikurang akar b kuadrat min 4ac. Kita lanjut. Jadi A itu jadi x kuadrat, b itu 3x, dan c itu 4. A, x ini berarti nilainya 1. Jadi A-nya itu 1, B-nya 3, C-nya min 4. Masukkan ke dalam rumus yang kita dapat ini, yang ada yang sudah disebutkan tadi. Jadi min 3 kurang lebih akar 3 kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 4 per 2 dikali 1. Hasilnya min 3 kurang lebih akar 9 dikurang 16. Nah, ini kan dikurang 16 ini hasilnya akar 25. Nah, jadi akar 25 ini adalah hasil dari 5 per 5 kali 5. Atau min 25 sama dengan 5. Jadi min 3 kurang lebih 5 per 2. Nah, X1-nya sama dengan min 3 ditambah 5 per 2 sama dengan 2 per 2, tambah 2 per 2 itu sama dengan 1,2. X2 min 3 dikurang 5 per 2 sama dengan min 8 per 2 sama dengan min 8 per 2 sama dengan min 4,0. Untuk mencari titik potong ini kita tetap menggunakan yang soalan ini untuk x kuadrat plus 3x min 4. Kita harus memasukkan angka untuk mengisi x. X itu sama dengan 0. Jadi y sama dengan 0 kuadrat plus 3 dikali 0 min 4. Y sama dengan, jadi y sama dengan 0, min 4.
Nah, sekarang kita mencari titik puncaknya. Titik puncaknya X sama dengan min B per 2A sama dengan 3 per 2 dikali 1 sama dengan min 3 per 2 sama dengan min 3 per 2 ini sama dengan min 1,5. Untuk mencari titik puncak ini, kita akan menggunakan rumus determinan. Mana rumus determinannya sama dengan B kuadrat berkurang 4AC. Untuk mencari ini, min B, ya, untuk mencari titik puncak ini menggunakan rumus min B per 4A. Jadi, selanjutnya, Y sama dengan masuklah ke rumus determinan tadi per 4A. Jadi, min, kan tadi kan pakai min determinan. Jadi, Y sama dengan min buka kurung 3 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 4 per 4 dikali 1. Jadi, hasilnya Y sama dengan min buka kurung 9 dikurang min 16. Y sama dengan min 25 per 4. Min 25 per 4 sama dengan 6,25. Dari yang kita dapatkan ini, kita mendapatkan gambar kita yang seperti ini. Kita mendapatkan kurva yang membentuk huruf V. Lanjut di soal nomor 2. Soal nomor 2-nya yaitu sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Nah, sama seperti yang pada tadi, kita menggunakan rumus yang sama. Kita menggunakan rumus ini sampai nomor 4. Jadi, saya akan menjelaskan cara mencari sudut potong sudut X. Kita mengulang, tapi kita menjawab ini menggunakan rumus yang tadi. Nah, Y sama dengan 0, min B plus kurang lebih akar B kuadrat dengan 4AC per 2A. Sama dengan min 5 kurang lebih akar 5 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 6 per 2 dikali 1. Min 5 kurang lebih akar 25 dikurang dari 4 per 2. Sama dengan min 5 kurang lebih akar 1. Akar 1 sama dengan 1. Sama dengan jadi min 5 kurang lebih akar 1 dikurang 2. X1 sama dengan min 5 ditambah 1 per 2 sama dengan min 4 per 2. Min 4 per 2 sama dengan min 2,0. Nah, sekarang kita mencari X2 yaitu min 5 dikurang 1 per 2 sama dengan min 6 per 2. Min 6 per 2 sama dengan min 3,0. Nah, sekarang kita mencari titik satu dulu. X sama dengan 0, Y sama dengan 0 kuadrat plus 5 kali 0 plus 6. Y sama dengan 0,6. Sekarang kita mencari titik puncak. X sama dengan min B per 2 per min B per 2A sama dengan min 5 per 2 dikali 1 sama dengan min 5 per 2. Ini per 2 sama dengan min 2,5. Nah, sekarang titik puncaknya min B per 4A. Jadi Y sama dengan min buka kurung 5 kuadrat 5 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 6 per 4 dikali 1. Y sama dengan min dikali 25 dikurang 12 per 4. Jadi Y sama dengan min 1 per 4. Min 1 per 4 sama dengan min 0,25. Nah, kita mendapatkan gambar kita yang seperti ini.
Oke, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan hasil dari soalan yang nomor 2. Lanjut. Soal ketiga yaitu fx sama dengan 2x kuadrat min 5x min 3. Nah, itu menjadi titik potong sumbu x yang sama dengan yaitu y sama dengan 0 min b kurang lebih akar b pangkat b kuadrat min 4ac per 2a. Jadi 5 kurang lebih min 5 kuadrat min dikurang 4 dikali 2 dikali 3 per 2 kali 2. Jadi 5 kurang lebih akar 25 dikurang min 24 per 4. Dengan 5 kurang lebih akan 49 per 4. Jadi akar 49 sama dengan 7. Jadi 5 kurang lebih 7 per 4. Kita per 1 sama dengan 5 ditambah 7 per 4 sama dengan 12 per 4. 12 per 4 sama dengan 3 per 6. Per 2 sama dengan 5 dikurang 7 per 4. 5 dikurang 7 sama dengan 2 per 4. Min 2 per 4 sama dengan min 0,5. Min 2 per 4 sama dengan min 0,5. Titik potong sumbu x sama dengan 0, y sama dengan 2 dikali 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0 dikurangi 3. Jadi yang sebenarnya y sama dengan 0,3. Jadi puncaknya x sama dengan min b per 2a sama dengan 5 per 2 dikali 2 sama dengan 5 per 4. 5 per 4 sama dengan 1 per 2. Y untuk mencari puncak Y min B per 4A. B sama dengan B kuadrat dikurang 4A sendiri. Y sama dengan min dikali 5 kuadrat min 4 dikali 2 dikali 3 per 4 dikali 2. Y sama dengan min dikali 25 dikurang 24 per 8. Y sama dengan min 49 per 8. Min 49 per 8 sama dengan min 6,125. Nah, kita mendapatkan gambar grafiknya di huruf P. Nah, seperti di gambar ini. Selanjutnya, soal yang terakhir. Jadi soal sama dengan 4x kuadrat min 5x plus 1. Kita titik potong sama dengan x, y sama. Sekarang kita mencari titik potong sumbu x ya. Y sama dengan 0 min b plus kurang lebih akar b kuadrat min 4ac per 2a. 5 kurang lebih akar min 5 pangkat 2 dikurang 4 dikali 4 dikali 1 per 2 kali 4. 5 kurang lebih akar 25 dikurang 16 per 8. 5 sama dengan 5 kurang lebih akar 9 per 8. Sama dengan 5 akar kurang lebih 3 per 8. X1 sama dengan 5 plus 3 per 8 sama dengan 8 per 8. 8 per 8 sama dengan 1,0. X2 5 dikurang 3 per 8 sama dengan 2 per 8. 2 per 8 sama dengan 0,25,0. Titik potong sumbu Y sama dengan yaitu sekarang kita mencari titik potong sumbu Y. X sama dengan 0, Y sama dengan 4 dikali 0 kuadrat dikurang 5 dikali 1
ditambah 1. Y hasilnya Y sama dengan 0,1. Sekarang kita mencari titik puncak X sama dengan min B per 2A sama dengan 5 plus 2 dikali 4. Kemudian kita mendapatkan hasil yaitu 5 per 8 5 per 8 sama dengan 0,625. Dari titik puncak Y sama dengan min B per 4A. B sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, sekarang masuk Y, kita masukkan ke dalam rumusnya. Y sama dengan min dikali min 5 kuadrat dikurang 4 dikali 4 dikali 1 per 4 dikali 4. Y sama dengan min dikali 25 dikurang 16 per 16. Y sama dengan 16 per maaf, Y sama dengan min 9 per 16. Min 9 per 16 sama dengan min 0,5625. Dan kita mendapatkan gambar kita seperti ini. Nah, sekarang kita masuk dalam codingnya. Dari hasil yang didapatkan, kita mendapatkan yang seperti ini. Nah, untuk mencari coding rumus, mencari MTK, mencari determinan pada persamaan kuadrat. Rumus determinan sama dengan B dikali B dikurang 4 dikali A dikali C. Kita membuat coding, buat matematika pada coding, kita jangan lupa untuk membuat import mod. Oke, kita buat A sama dengan integer, kita turun input nilai A sama dengan begitu juga sama B dan C. Kita kasih keterangan B sama dengan determinan, B itu determinan sama dengan B dikali B dikurang 4 dikali A dikali C. Terus kita ketik lagi print. Nah, yang underscore ini untuk buat syaratnya aja print. Nah, terus di bawahnya kita buat print hasil akar dan print itu. Nah, mat s mat dot sqrt itu untuk kuadrat. Terus kita buat if jika D lebih besar dari 0, maka artinya dua akarnya berbeda. Nah, terus kita buat lagi elif D lebih besar dari 0, artinya tidak memiliki akar. Dan D sama dengan 0, artinya dua akarnya sama. Sekarang kita coba memasukkan soal nomor 1, 2, 3, 4 pada coding sekarang. Nah, di nomor 1 tadi kita dapat soalnya fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 4. Yang artinya nilai A-nya sama dengan 1. Kita input nilai 1, nilai A-nya 1, nilai B-nya 3, nilai C-nya 4.
Maka kita coba ini kita lakukan di print. Hmm, 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 nanti kalau teman-teman tahu tentang kenapa untuk mencari satu apakah harus menggunakan kode yang berbeda, berarti untuk memasukkan soal nomor dua dia berhasil mencapai nomor dua ya. Nah, soal nomor dua itu fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Nah, a sama dengan 1, b sama dengan 5, dan x dan c sama dengan, maka hasilnya akar 1 yaitu 1,5. Artinya dua akarnya berbeda. Sekarang kita coba nomor 3. fx 2x kuadrat min 5x min 3. Kita menyimpulkan nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan min 5, nilai C sama dengan min 3. Nah, hasil akar itu sama dengan 9, yaitu hasil akarnya 9 yaitu 7,0. Yang artinya dua akarnya berbeda. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Dengan soal fx sama dengan 4x kuadrat min 5x plus 1. Nah, delta sama dengan 4. Min b sama dengan min 5. C sama dengan 1. Nah, kita mendapatkan hasil akar yaitu 9, yaitu akar 9 yaitu 0. Yang artinya dua akarnya berbeda. Sekarang kita mencari nilai x1 dan x2 dengan rumus ABCD. Jika kita membuat coding matematika, jangan lupa menulis info. Begini ya kira-kira rumusnya. Rumus ini saya mendapatkan rumus ini dari pembelajaran yang Bapak sudah berikan dengan dulu yang Bapak Sena berikan. Nah, sekarang kita mencoba untuk codingnya. Nah, sekarang kita masukkan nilai A. Nilai A yang nomor 1.
nilai pada nomor 1 tadi soalnya fx x kuadrat plus 3x min 4. Nilai A-nya 1, nilai B-nya 3, dan nilai C-nya min 4. Nah, terus kita mendapatkan nilai X1 yaitu 1,0, nilai X2 sama dengan 4,0. Terus nilai Y1 dan Y2 ini 0,0. Sekarang kita mencari nomor 2-nya. Soal fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Nah, jadi nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 5, dan nilai C sama dengan 6. Kita mendapatkan nilai X1 yaitu min 2,0, nilai X2 yaitu min 3,0. Sekarang kita mencoba yang soal nomor 3. Dengan soal fx sama dengan 2x kuadrat min 5x dikurang 3. Yang dimana A sama dengan 2, B sama dengan min 5, C sama dengan min 3. Kita mendapatkan hasil nilai X1 sama dengan 3,0 dan X2 min 0,5. Sekarang kita coba masukkan soal yang nomor terakhir, nomor 4. Nomor 4 itu fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 5x plus 1. Jadi nilai A sama dengan 4, B sama dengan min 5, dan C sama dengan 1. Kita mendapatkan hasil nilai X1 yaitu 1,0 dan nilai X2 0,25. Kita coba yang rumus determinan nomor 1 tadi. Baik, untuk yang determinan nomor 1 tadi, kita mendapatkan hasil akar 25, yaitu 5,0, yang artinya dua akarnya berbeda. Baik, dengan selesainya saya menjelaskan coding matematika. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan yang dalam video yang saya buat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.